Where'd you come from? Where'd you get that key? I'll show you mine if you show me yours. Hey! Holy shit. Here goes. Bodhi got an arcade and I get a weird-ass mall. Halo para pencinta movies, kembali lagi di channel Ancur My Friends yang akan melanjutkan alur cerita film dari Lock and Key Season 1 episode 3. Di episode sebelumnya, Paman Duncan yang ditanya oleh Nina tentang peristiwa tenggelam yang menewaskan teman-temannya pun tidak mengingat seperti ingatan di masa lalunya dihapus. Dan juga Bodhi yang menemukan kunci kepala pun mencoba memasukkan ke lehernya. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out! Episode ketiga diawali dengan Bodhi yang mengajak Kinsey dan Tyler masuk ke dalam sebuah kotak mainan. Lalu Bodhi pun menjelaskan bahwa isi dalam kotak tersebut sama dengan isi dalam pikirannya. Kemudian Bodhi membuka kotak kecil dan langsung membukanya. Tiba-tiba mereka masuk ke salah satu ingatan Bodhi yang sedang bersama ayahnya. Tanpa berpikir panjang karena rasa kangennya, Kinsey pun langsung mencoba menyentuh ayahnya tetapi tidak bisa. Lalu Bodhi berkata bahwa yang di dalam pikirannya tidak dapat mendengar ataupun disentuh. Di sana Randall menceritakan sebuah kisah tentang monster laut kepada Bodhi sebelum tidur. Pada suatu hari ada sekumpulan nelayan yang terjebak di laut dan berakhir di sebuah pulau terpencil. Kemudian para nelayan menemukan sebuah peti yang penuh dengan emas. Namun setelah membuka peti tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh monster laut. Lalu mereka kembali ke kotak mainan lagi karena Bodhi sudah tertidur sebelum ayahnya selesai bercerita. Kemudian Tyler berkata bahwa cerita ini adalah yang terbaik karena kisah itu menjadi akhir yang kelam. Namun Kinsey tidak terima. Menurutnya kisah tersebut berakhir dengan bahagia karena ia mengingat semuanya. Setelah itu mereka keluar dari kotak dan Bodhi pun mencabut kunci dari lehernya. Lalu kedua kakaknya yang masih penasaran pun bertanya kepada Bodhi bagaimana ini bisa terjadi. Kemudian Bodhi menjelaskan ini semua terjadi karena kunci kepala yang baru saja ia temukan setelah mendengar sebuah bisikan. Kinsey pun berpikir bahwa ayahnya mengetahui tentang kunci ajaib karena gelang yang diberikan ayahnya yang berisikan kunci kemana saja. Lalu Bodhi yang ingin memasukkan kunci kepala ke Tyler pun dimarahi karena tidak ingin siapapun mengetahui isi pikirannya. Kemudian Tyler berkata kepada Bodhi sampai mereka mengetahui seberapa bahayanya kunci tersebut. Tyler akan menyimpannya karena ialah yang paling tua. Namun Bodhi tidak terima karena menurutnya ia yang menemukan kunci tersebut dan menjelaskan kunci kemana saja sebenarnya tidak hilang, melainkan dicuri oleh wanita sumur. Lalu Kinsey berkata bahwa yang akan menyimpan kunci kepala adalah dirinya dan Tyler yang akan menyimpan kunci cermin. Di sisi lain, wanita sumur sedang melacak lokasi Mark yang dimana di episode pertama dia meledakkan dirinya. Kemudian ia memakai kunci kemana saja untuk pergi ke rumah Mark. Saat sampai di lokasi, sayangnya ia tidak menemukan apa-apa. Lalu tiba-tiba sekumpulan anak-anak muncul di depan rumah tersebut dan terdapat kalung kunci di salah satu anak itu. Setelah itu wanita sumur membuat kesepakatan kepada anak-anak. Jika anak itu mau menunjukkan kunci miliknya, wanita sumur akan menunjukkan fungsi dari kunci miliknya. Kemudian saat wanita sumur menunjukkan fungsi kunci miliknya, ia langsung merebut kalung kunci dan melempar anak tersebut sampai tertabak kereta. Where'd you come from? Where'd you get that key?
I'll show you mine if you show me yours. Di sisi lain terlihat Scott yang sedang berterima kasih kepada Kinsey karena sudah membantunya dalam proses syuting. Lalu Scott memberikan sebuah tiket konser band lokal di daerahnya dan berharap Kinsey mau pergi berdua dengannya. Namun sayangnya Kinsey berkata bahwa ia ada tugas. Kemudian Scott mengambil tiketnya untuk disimpan dan jika Kinsey berubah pikiran hanya tinggal memberinya kabar. Setelah itu Kinsey bersama Body dan ibunya pergi ke pertandingan hoki Tyler. Lalu tiba-tiba Ellie muncul dan Nina pun langsung memperkenalkannya dengan Body. Kemudian Kinsey duduk di belakang Eden dan Jackie. Jackie yang menyadari Kinsey duduk sendirian, ia pun langsung mengajaknya untuk bergabung duduk bersamanya. Namun sementara itu Tyler terlihat kecewa karena hanya menjadi pemain cadangan. Melihat itu, Branker pun berkata bahwa Tyler hebat, tetapi karena ia masih baru, pelatih pun lebih mempercayai orang lama untuk bermain dan seiring waktu Tyler akan mendapatkan kesempatan untuk bermain. Setelah itu, walaupun tidak bermain, ibunya tetap memberinya semangat karena masih pertandingan pertamanya dan dia yakin pertandingan selanjutnya Tyler akan bermain. Di tengah perbincangan, Jackie yang sedang lewat pun dihampiri oleh Tyler dan secara bersamaan Kinsey juga dihampiri oleh pemain hoki. Di sana pemain hoki itu menghina Tyler karena menjadi pemain cadangan. Tyler yang tidak terima pun langsung menghajarnya. Tyler, stop! Get off him! Namun ketika Tyler memukulnya, tiba-tiba wajah pemain hoki itu berubah menjadi wajah Sam Lesser. Akibat kejadian tersebut, Nina dipanggil oleh Joe dan mungkin Tyler akan diskors dari pertandingan hoki selama beberapa pekan. Lalu Nina berkata bahwa Tyler tidak seperti biasanya yang terlihat murung dan bertindak defensif. Joe pun mengerti karena mengingat kejadian yang sudah dialami Tyler. Scenes berganti ke kilas balik saat Tyler sedang mengobrol berdua dengan Sam Lesser. Di sana Tyler bercerita bahwa ia selalu salah di mata ayahnya dan begitu pun dengan Sam Lesser. Ia juga merasakan hal yang sama. Kemudian Sam pun berpikir setiap bangun tidur ingin sekali membunuh ayahnya. Lalu Tyler berkata jika Sam ingin membunuh ayahnya, jangan lupa untuk membunuh ayahnya Tyler juga. Keesokan harinya saat Kinsey sedang menggambar, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Scott yang akan menunggunya di lokasi konser. Tadinya Kinsey ingin menjawab oke, namun karena melihat Tyler yang sedang mengepel, ia pun berubah pikiran. Kemudian Kinsey berkata ke Tyler bahwa ia ingin masuk ke dalam pikiran menggunakan kunci kepala. Setelah itu Kinsey pun langsung memasukkan kunci kepala ke lehernya dan masuk ke dalam sebuah mall bersama Tyler. Holy shit. Here goes. Bodhi got an arcade and I get a weird-ass mall. Di dalamnya terdapat informasi seperti toko-toko ingatan dan Kinsey pun langsung menuju ke ingatan tentang ayahnya. Di sana ia menemukan ingatan tentang dongeng ayahnya yang sama saat bercerita kepada Body dan bedanya ia mengetahui ending dari cerita tersebut. Ketika sedang mendengarkan ayahnya mendongeng, tiba-tiba mereka terlempar ke ingatan saat Tyler mengajar pemain hoki. Lalu tiba-tiba ada makhluk yang mirip dengan Kinsey dan memiliki kuku yang panjang. Kinsey yang ketakutan pun menjauh dan tiba-tiba mereka berganti tempat lagi yang dimana terlihat saat Kinsey dan Body sedang bersembunyi. Ternyata Kinsey dan Body sedang bersembunyi dari Sam Lesser. Kemudian Kinsey berkata bahwa ia sebenarnya ingin mengambil tongkat perapian di depannya. Namun Kinsey malah bersembunyi seperti seorang pengecut. Di tengah perbincangannya, tiba-tiba sosok Kinsey yang berkuku panjang pun datang dan langsung menyerang Tyler. Tyler! Untungnya Kinsey dapat menghentikannya dengan menggunakan tongkat perapian. Karena kejadian tersebut, mereka pun langsung kembali ke kamar dan dengan cepat mencabut kunci kepala dari lehernya Kinsey. Lalu Kinsey menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah ketakutannya. Terlihat Tyler masih kesakitan dan terdapat bekas luka cakaran. Tyler pun kesal karena menurutnya Kinsey membuat makhluk itu menyerangnya. Untuk meredakan emosinya, Tyler pun stalking IG milik Jackie. Namun tanpa disengaja, Tyler pun men-like foto Jackie yang membuatnya panik. Setelah itu, Tyler teringat saat ayahnya menceritakan tentang monster laut kepadanya.
ayahnya. Berbeda dari versi Body dan Kinsey, di sini ayahnya menceritakan monster laut menyisahkan satu orang nelayan agar bisa menghabiskan sisa hidupnya di pulau sendirian. Di sisi lain terlihat Nina yang sedang bertemu dengan Ellie di sebuah restoran. Di sana Nina bercerita tentang Body yang suka menghayal tentang teman yang berada di rumah sumur. Mendengar hal itu, Ellie pun terlihat terkejut saat mendengar rumah sumur. Di sisi lain terlihat Body yang sedang makan pun mendengar suara bisikan. Kemudian ia mengikuti sampai ke ruang belajar. Ketika Body mendekat lukisan, ia pun menemukan kunci tengkorak. Setelah itu Body pun langsung mencobanya ke pintu yang bergagang tengkorak. Saat pintunya terbuka, Body pun mencoba keluar dan tiba-tiba dia terpisah dari tubuhnya. Ternyata kunci tersebut berfungsi agar bisa menjadi hantu. Kemudian Body terbang dan bertemu Tyler. Namun Tyler tidak dapat melihat ataupun mendengarnya. Lalu ia pun terbang lagi dan sampai di sebuah pemakaman keluarga Loki. Di sini Body bertemu dengan kakek buyutnya yang bernama Chamberlain Loki. Kemudian kakeknya berkata bahwa ia senang karena Keyhouse telah mendapatkan penghuni baru. Lalu Body bertanya mengenai keberadaan ayahnya karena ia berpikir mungkin ayahnya juga menjadi hantu. Namun karena Randall meninggal di Seattle, dia tidak berkeliaran di daerah Keyhouse. Kemudian kakeknya berkata bahwa dia turut berduka atas meninggalnya Randall karena dahulu ia sering bertemu saat Randall dan Duncan sering terbang dan menjelajah bersama. Di tengah perbincangan, Body yang melihat ibunya pulang pun berpamitan kepada kakek buyutnya. Namun saat sampai di Keyhouse, Body melihat Ellie yang pergi ke rumah sumur. Di sana terlihat Ellie membuka pintu rumah sumur dan langsung memanggil-manggil nama Lucas dalam sumur namun tidak ada jawaban. Sementara itu di Keyhouse terlihat Tyler yang baru pulang dan mencari Body. Tetapi ia panik karena melihat Body yang kaku tiduran di lantai. Tak lama dari itu Body kembali ke tubuhnya dan langsung mengagetkan Tyler. Lalu Body menjelaskan bahwa ia telah menemukan kunci tengkorak yang bisa membuatnya menjadi hantu dan bercerita dia habis bertemu dengan kakek buyutnya. Tyler pun marah karena ia berpikir Body sudah mati yang membuatnya sangat panik. Di sisi lain terlihat Nina masuk ke kamar Kinsey yang sedang kebingungan memilih sketsa untuk kontes. Kemudian ibunya menyarankan pergi keluar untuk menjernihkan pikiran. Lalu Kinsey berkata bahwa sebenarnya Scott mengajaknya menonton konser namun dia tidak mau. Menurutnya ia takut mengecewakannya karena dia berpikir tidak sekeren yang dibayangkan Scott. Namun ibunya tetap menyuruhnya mendatangi Scott karena menurutnya Kinsey tidak pernah mengecewakan siapapun. Setelah itu Kinsey pun menuruti ibunya dan pergi menghampiri Scott. Namun belum bertemu Scott, Kinsey melihat kunci kepala dan memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain terlihat Tyler yang sedang membantu adiknya memasang lampu-lampu bintang di langit-langit kamar. Kemudian Tyler berkata bahwa ia bingung kenapa ayahnya tidak pernah menceritakan soal kunci-kunci ajaib di Keyhouse. Body berpikir mungkin ayahnya lupa karena sudah dewasa seperti kejadian ibunya. Di sisi lain terlihat Nina sedang membuka buku tahunan milik Randall. Ketika membuka halaman yang ada Lucas dan Mark Cho, Nina kaget karena melihat ada simbol Omega dan teringat bahwa Sam Lesser memiliki tato simbol Omega di tangannya. Sementara itu terlihat Kinsey ke hutan dan memakai kunci kepala sambil membawa sebuah tas besar. Tak lama dari itu Kinsey keluar dan menyeret tas yang di dalamnya terdapat makhluk mirip dirinya. Lalu Kinsey yang sangat emosi pun menusuk makhluk yang mirip dirinya dan langsung menguburnya. Namun tanpa dia sadari ternyata wanita sumur sedang mengintip apa yang dilakukan Kinsey dari kejauhan. Dan film pun bersambung.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika tertarik dengan series ini untuk dilanjutkan silahkan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @ancurmyfriends dan snack video AMF Movie biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video, goodbye.